Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darel Muhammad Aldiza dengan NIM G002462. Saya dari kelompok B4. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang pertama. Berikut adalah soal yang pertama. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi, mandibula atau rahang bawah adalah tulang wajah yang unik karena menjadi satu-satunya tulang tengkorak yang dapat bergerak. Tulang ini memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari mengunyah hingga berbicara. Untuk anatomi mandibula, struktur umumnya terdiri dari dua penyusun utama, yaitu corpus mandibulae dan juga ramus mandibulae. Untuk corpus mandibulae ini merupakan bagian horizontal mandibula yang berbentuk seperti tapal kuda. Korpus mandibula ini memiliki dua permukaan, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Untuk permukaan luar atau facies eksterna, itu merupakan bagian luar yang terlihat. Terdapat bangunan penting, yaitu foramen mentale, yang nomor 22 ini, yaitu lubang di bagian corpus mandibulae yang dilalui oleh nervus mentalis. Lalu ada juga pars alveolaris, yaitu bagian yang menonjol ke atas untuk menopang gigi-gigi bawah tempat melekatnya akar gigi. Lalu selanjutnya ada permukaan dalam atau facies interna, yaitu bagian yang menghadap ke rongga mulut. Terdapat bangunan-bangunan penting. Yang pertama yaitu ada angulus mandibulae, yang nomor 17 ini. Angulus mandibulae ini merupakan pertemuan antara corpus mandibulae dan juga ramus mandibulae yang membentuk sudut dan tempat melekatnya ligamen stylomandibulae. Lalu bangunan yang kedua ada foramen mandibulae yang nomor 26 ini. Jadi foramen mandibulae ini dilalui oleh nervus alveolaris inferior, yaitu pintu masuk canalis mandibulae. Bangunan yang ketiga ada arcus alveolaris, yang keempat ada symphysis mandibulae. Lalu yang kelima ada spina mentalis yang nomor 25 ini. Lalu yang keenam ada tuberositas pterygoidea yang nomor 16 ini. Lalu selanjutnya itu ada ramus mandibulae. Jadi ramus mandibulae ini adalah bagian vertikal yang menjulur ke atas dari korpus yang membentuk sudut rahang. Terdapat bangunan-bangunan penting juga pada ramus mandibulae, yaitu yang pertama ada processus condylaris yang bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis yang nomor 13 ini. Lalu bangunan kedua ada processus coronoideus yang akan dilekati oleh musculus temporalis, yaitu yang nomor 19 ini. Lalu selanjutnya yang B mengenai musculus masticatoris. Musculus masticatoris adalah kelompok otot yang berperan penting dalam proses pengunyah. Otot-otot ini bekerja secara sinergis untuk menggerakkan mandibula sehingga kita dapat menggigit dan mengunyah makanan. Yang pertama yaitu ada musculus temporalis yang nomor 2 ini. Jadi musculus temporalis ini letaknya di sisi kepala di atas mandibula. Fungsinya yaitu untuk mengangkat dan menarik kembali mandibula saat mengunyah. Inervasinya, jadi musculus temporalis ini diinervasi oleh nervus mandibular, cabang dari nervus trigeminal V3. Lalu yang kedua ada musculus masseter yang nomor 8 ini. Jadi musculus masseter ini letaknya di sisi luar rahang bawah dari tulang zigomatik ke badan mandibula. Fungsinya yaitu musculus masseter ini berperan dalam mengangkat mandibula dan juga menekan makanan saat mengunyah. Musculus masseter ini diinervasi oleh nervus mandibular V3. Lalu yang ketiga ada musculus pterygoideus medialis yang nomor 13 ini. Jadi
Musculus pterygoideus medialis ini terletak di dalam rahang, dari tulang pterygoid ke permukaan dalam mandibula. Fungsinya yaitu untuk mengangkat mandibula dan membantu dalam gerakan lateral, dan juga untuk memproyeksikan mandibula ke depan, serta menggerakkan mandibula ke sisi yang berlawanan. Musculus pterygoideus medialis ini juga diinervasi oleh nervus mandibular V3. Lalu yang keempat ada musculus pterygoideus lateralis yang nomor 10 ini. Jadi musculus pterygoideus lateralis ini terletak di bagian lateral rahang dari tulang pterygoid ke processus condylaris mandibula. Fungsinya yaitu membantu membuka mulut dan memungkinkan gerakan lateral mandibula. Lalu juga untuk mendorong mandibula ke depan, membuka mulut, dan menggerakkan mandibula ke sisi yang berlawanan. Musculus pterygoideus lateralis ini diinervasi oleh nervus mandibular V3. Jadi, semua otot pengunyah diinervasi oleh cabang mandibular dari saraf trigeminal V3. Saraf trigeminal terdiri dari 3 nervus, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis, yang mana merupakan saraf kranial kelima yang bertanggung jawab untuk sensasi wajah dan mengontrol otot-otot pengunyahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang kedua. Soalnya yaitu, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di GT 1-3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachi dan manus. B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Jadi, regio antebrachi atau lengan bawah dan juga manus atau tangan memiliki sistem inervasi yang kompleks, terutama untuk memungkinkan berbagai gerakan halus dan presisi. Saraf-saraf yang menginervasi daerah ini umumnya berasal dari flexus brachialis, yang merupakan kumpulan saraf besar yang terbentuk dari cabang-cabang saraf tulang belakang servikal, yaitu C5-T1. Untuk soal yang A, inervasi regio antebrachi dan juga manus. Untuk pola inervasi secara umum, untuk otot flexor diinervasi oleh nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Kalau untuk otot extensor diinervasi oleh nervus radialis. Kalau untuk otot intrinsik tangan itu biasanya diinervasi oleh cabang-cabang dari nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Jadi kalau untuk regio antebrachi ini diinervasi oleh nervus medianus, nervus ulnaris, dan juga nervus radialis. Kalau untuk nervus medianus ini menginervasi sebagian besar otot flexor bagian bawah dan juga berfungsi dalam fleksibilitas pergelangan tangan dan jari, yaitu ada musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus, dan juga ada musculus pronator teres dan juga pronator quadratus. Lalu kalau untuk nervus ulnaris ini berfungsi untuk stabilisasi pergelangan tangan dan juga gerakan jari, serta menginervasi otot sisanya seperti musculus flexor carpi ulnaris dan juga musculus flexor digitorum profundus. Lalu yang ketiga ada nervus radialis yang menginervasi otot extensor, berfungsi untuk ekstensi pergelangan tangan dan juga jari, yaitu ada musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, dan juga ada musculus extensor carpi ulnaris. Sedangkan untuk regio manus itu diinervasi oleh nervus medianus, nervus ulnaris, dan juga nervus radialis. Untuk nervus medianus itu menginervasi otot-otot di telapak tangan, terutama di bagian lateral, yaitu nomor 23 ini. Yaitu ada otot-otot lumbricalis 1 dan 2 untuk jari-jari 1 dan 2. Lalu juga ada otot tenar, otot di pangkal jempol seperti musculus abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, dan juga opponens pollicis. Kalau untuk nervus ulnaris itu menginervasi bagian medial dari telapak tangan, yaitu ada otot-otot lumbricalis 3 dan 4 untuk jari-jari 3 dan 4.
Lalu ada otot hipotenar seperti musculus abductor digiti minimi, lalu ada flexor digiti minimi brevis dan juga opponens digiti minimi. Lalu juga ada otot interossei, dorsalis dan palmaris yang berfungsi dalam abduksi dan juga aduksi jari. Lalu yang ketiga ada nervus radialis yang nomor 12 ini. Jadi nervus radialis ini meskipun tidak menginervasi otot di telapak tangan, tetapi saraf ini memberikan sensasi di bagian belakang tangan dan juga jari, serta inervasi untuk otot-otot ekstensor di lengan bawah. Lalu untuk pertanyaan yang B, anatomi musculus antebrachi. Otot-otot pada lengan bawah secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan letak dan juga fungsinya. Yang pertama yaitu untuk kompartemen anteriornya, terletak di bagian depan lengan bawah. Fungsi utamanya yaitu untuk fleksi pergelangan tangan dan jari serta pronasi. Otot-otot utamanya yaitu yang pertama ada musculus flexor carpi radialis yang nomor 4 ini. Fungsinya yaitu untuk fleksi dan abduksi pergelangan tangan. Lalu yang kedua ada musculus flexor carpi ulnaris yang nomor 19 ini. Untuk fleksi dan aduksi pergelangan tangan. Lalu yang ketiga ada musculus palmaris longus yang nomor 18. Itu untuk membantu dalam fleksi pergelangan tangan, tetapi tidak selalu ada pada setiap individu. Lalu yang keempat ada musculus flexor digitorum superficialis yang nomor 6 ini. Yaitu untuk fleksi jari-jari pada sendi interfalangeal proksimal dan membantu fleksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus flexor digitorum profundus yang nomor 40 ini. Untuk fleksi jari-jari pada sendi interfalangeal distal dan dapat membantu fleksi pergelangan tangan. Lalu selanjutnya ada musculus flexor pollicis longus yang nomor 27 ini, yaitu untuk fleksi sendi interfalangeal ibu jari. Lalu ada musculus pronator teres yang nomor 17. Itu untuk pronasi lengan bawah dan sedikit membantu dalam fleksi siku. Lalu selanjutnya untuk kompartemen yang posterior, terletak di bagian belakang lengan bawah. Fungsinya yaitu sebagai ekstensi pergelangan tangan dan juga jari, serta supinasi. Otot-otot utamanya yaitu yang pertama ada musculus extensor carpi radialis longus yang nomor 14 ini, yaitu untuk ekstensi dan juga abduksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus extensor carpi radialis brevis yang nomor 15 ini, itu untuk ekstensi pergelangan tangan. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris yang nomor 6 ini, untuk ekstensi dan juga aduksi pergelangan tangan. Lalu ada musculus extensor digitorum yang nomor 7, untuk ekstensi jari-jari 2-5 pada sendi metacarpo phalangeal dan juga interphalangeal. Lalu ada musculus extensor digiti minimi yang nomor 8 ini, untuk ekstensi jari kelima atau jari kelingking. Lalu ada musculus extensor indicis, itu untuk ekstensi jari telunjuk. Lalu ada musculus extensor pollicis longus untuk ekstensi ruas jari terakhir pada ibu jari. Lalu yang terakhir ada musculus extensor pollicis brevis yang nomor 17 ini, untuk ekstensi ruas jari pertama pada ibu jari. Lalu saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang ketiga. Soalnya yaitu, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. C. Jelaskan anatomi os femur. Untuk yang pertama yaitu anatomi artikulasio genu. Untuk yang tipe ginglimus,
yaitu ada articulatio femoropatellaris, yaitu sendi yang terletak antara femur dan juga patella. Strukturnya yaitu untuk yang femur memiliki dua kondilus, medial dan lateral yang nomor 13 ini. Di bagian bawah yang berartikulasi dengan patella. Sedangkan yang patella itu tulang sesamoid yang terletak di depan sendi lutut yang berfungsi untuk melindungi sendi dan meningkatkan efisiensi otot. Lalu untuk fossa patellaris yaitu adalah alur pada femur yang menerima patella di bagian permukaan posterior patella. Kalau ligamen patella itu menghubungkan patella dengan tibia. Lalu kalau untuk articulatio meniscofemoralis yaitu ada meniskus. Terdapat dua meniskus di sendi lutut, yaitu ada meniskus medial dan juga lateral. Meniskus ini berbentuk C, terbuat dari cartilago fibrosa dan juga terletak di antara femur dan tibia. Berfungsi untuk menyerap beban, meningkatkan stabilitas sendi, dan juga memperbaiki distribusi cairan sinovial. Lalu ada femur, memiliki dua kondilus medial dan lateral di bagian bawah yang berartikulasi dengan meniskus. Lalu articulatio meniscotibialis, itu ada meniskus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tapi kali ini berartikulasi dengan os tibia. Lalu kalau tibia, permukaan datar di bagian atas tibia itu berartikulasi dengan meniskus. Lalu juga menyediakan tempat untuk berartikulasi dengan kondilus femur. Jadi ketiga-tiganya tadi itu berfungsi untuk penyerapan beban, stabilitas, fleksibilitas, dan juga mobilitas. Lalu juga meskipun meniscofemoralis dan juga meniscotibialis tidak bergerak secara aktif, tetapi gerakan lutut seperti fleksi dan ekstensi melibat pergerakan meniskus yang mengikuti kondilus. Lalu untuk pertanyaan yang B mengenai ligamentum articulatio genu, yaitu adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang-tulang dan memberikan stabilitas pada sendi. Yang pertama ada ligamentum collateral medial yang nomor 12 ini. Itu terletak di sisi medial yang berfungsi memberikan stabilitas lateral dan mencegah gerakan berlebih keluar. Lalu yang kedua ada ligamentum collateral lateral yang nomor 16 ini. Yang terletak di sisi lateral, berfungsi untuk stabilitas dan mencegah gerakan berlebih ke dalam. Lalu yang ketiga ada ligamentum patella yang berfungsi sebagai tali penghubung antara otot quadriceps yaitu otot paha depan dan juga tulang tibia. Ketika otot quadriceps berkontraksi, gaya yang dihasilkan akan ditransmisikan melalui ligamen patella ke tulang tibia untuk meluruskan lutut. Lalu yang keempat ada ligamentum cruciatum anterius et posterius atau ACL dan juga PCL. Untuk yang ACL ini yang nomor 10 ini, kalau untuk yang PCL nomor 13. Ya, ini terletaknya di dalam sendi, berfungsi untuk mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke depan atau belakang relatif terhadap femur dan juga menstabilkan sendi selama gerakan. Lalu yang kelima ada ligamentum transversum genu yang berfungsi untuk membantu menghubungkan meniskus medial dan juga lateral sehingga menstabilkan keduanya dan membantu mendistribusikan beban yang bekerja di lutut secara merata. Lalu untuk pertanyaan yang C mengenai anatomi os femur. Jadi os femur atau tulang paha merupakan tulang terpanjang dan terkuat pada tubuh manusia. Tulang ini berperan penting dalam menopang berat badan dan memfasilitasi berbagai gerakan pada tungkai bawah. Jadi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu ada epiphysis proximalis, ada diaphysis, lalu ada epiphysis distalis. Yang pertama epiphysis proximalis, yaitu bagian atas os femur yang menempel di acetabulum dan membentuk articulatio coccyx yang terdiri dari caput femoris yang nomor 7 ini. Jadi caput femoris ini adalah kepala tulang paha yang berbentuk bola dan bersendi dengan acetabulum pada tulang panggul. Lalu yang kedua ada column femoris yang nomor 9 ini.
yaitu leher tulang paha yang menghubungkan kaput dengan diafisis. Lalu ada trochanter mayor yang nomor 1 ini. Itu adalah proyeksi besar di sisi lateral bagian atas femur yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot-otot seperti iliopsoas dan juga gluteus medius. Lalu selanjutnya ada trochanter minor yang nomor 10 ini. Nah, itu merupakan dua tonjolan besar tempat melekatnya otot-otot kuat pada paha. Dan juga terdapat bagian-bagian lain, yaitu ada tuberculum quadratum, fovea capitis femoris, fossa trochanterica, dan juga linea pectinea. Lalu bagian yang kedua yaitu diafisis, yaitu bagian tengah tulang paha yang berbentuk silinder. Bagian ini merupakan bagian terkuat dari tulang paha yang terdiri dari corpus femoris yang nomor 4 ini. Ini disebut sebagai batang tulang paha bagian tengah dari tulang paha. Lalu juga terdiri dari tuberositas glutealis, itu area yang menonjol di bagian posterior femur yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot gluteus maximus. Terdapat bagian-bagian lain juga, yaitu ada linea aspera yang nomor 13 ini. Lalu juga ada linea supracondylactis lateral, dan juga ada fascias poplitea. Lalu bagian yang ketiga yaitu epiphysis distalis, yaitu bagian bawah tulang paha yang berhubungan dengan sendi lutut. Terdiri dari condylus medialis dan lateralis. Yang medialis itu yang nomor 16 ini, sedangkan yang lateralis yang nomor 15, yaitu merupakan dua tonjolan bulat di ujung bawah femur yang bersendi dengan tibia. Lalu selanjutnya ada epicondylus medialis dan lateralis. Yang medialis nomor 11, sedangkan yang lateralis nomor 5 ini, yaitu dua tonjolan kecil di atas condylus yang merupakan tempat melekatnya ligamen. Selanjutnya ada fovea capitis yang nomor 8 ini, yaitu cekungan kecil pada condylus medial yang merupakan tempat melekatnya ligamen cruciatum anterior. Lalu yang terakhir ada fossa intercondylaris, yaitu lekukan atau cekungan yang dalam yang terletak tepat di antara dua condylus medialis dan condylus lateralis, yaitu berfungsi sebagai tempat berartikulasi dengan meniskus dan juga ligamen di sendi lutut. Mungkin cukup sekian laporan praktikum anatomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.